Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini yakni dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami sungguh menyadari keterbatasan untuk memahami firman-Mu, maka tolonglah kami dengan kuasa kudus, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu sidang jemaat yang mendengar dan merenungkan firman ini. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak terlebih untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, das kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk renungkan dengan bagian tema kecilnya adalah berdoa dengan kerendahan hati. Sekali lagi, berdoa dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam menjalani kehidupan ini, tentunya tiap-tiap orang memiliki keinginan demi keinginan yang ia harapkan dapat terwujud. Dan biasanya mereka akan berupaya sedemikian rupa untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Mereka akan berpikir sedemikian rupa tentang langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan keinginan mereka. Hal itu tentulah tidak salah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya kemudian akan mengajak kita sebagai orang-orang percaya yang mendasarkan pengharapan di dalam Tuhan juga pasti memiliki keinginan demi keinginan yang kita harapkan dapat terwujud. Nah, sebagai orang-orang percaya tentunya ada hal-hal mendasar dalam permohonan yang kita inginkan supaya terwujud. Yang biasanya permohonan kita nyatakan melalui doa. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini kita akan menemukan ada hal-hal mendasar berkenaan dengan bagaimana orang percaya menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk meminta. Jadi kalau orang-orang percaya ingin menyampaikan permohonan, permintaan kepada Tuhan, tidak ada larangan. Tuhan sama sekali tidak melarang. Dan itu bisa kita nyatakan dalam apa yang dikatakan Nas, mintalah, ya, mintalah. Jadi kita boleh saja meminta, kita boleh saja menyampaikan, tidak ada larangan. Nah, itu yang pertama, mintalah. Di mana kita sebagai orang percaya, yang saya katakan tadi, menyampaikan permohonan tersebut di dalam doa. Kemudian yang kedua adalah hal mendasar dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini adalah ada tindakan, ada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan demi keinginan tersebut. Dan memang sudah semestinya ada tindakan yang menyertai keinginan supaya terwujud. Dan ini jauh dari pemahaman dengan perkataan bahwa kita hanya berserah kepada Tuhan. Tidak demikian.
Tetapi nanti akan ada penjelasan pada bagian poin yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah ada kesopanan, ada kerendahan hati dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sehingga ia katakan, ketoklah pintu. Bapak Ibu yang saya kasihi, pengibaratan ini perihal mengetuk pintu. Kalau kita ingin bertamu ke tempat seseorang, membuka atau tidaknya pintu itu adalah hak tuan rumah. Demikian juga dalam kehidupan orang-orang percaya ketika ia menyampaikan permohonan kepada Tuhan, segala sesuatu yang nantinya terjadi itu adalah haknya Tuhan yang menentukan. Sehingga dari poin ketiga ini yang memberi penjelasan dari poin pertama dan kedua. Tidak ada larangan untuk meminta. Tidak ada larangan untuk bermohon. Mintalah dikatakan. Sampaikanlah permohonan. Kemudian ada tindakan yang menyertai. Carilah. Ada tindakan yang menyertai. Akan tetapi yang ketiga ini yang menunjukkan bahwa semua apa yang kita lakukan itu tetap kembali kepada Tuhan. Tetap kembali kepada Tuhan artinya adalah Tuhan sendiri yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Itu dinyatakan dalam perumpamaan dari nas kita, tidak ada seorang ayah yang memberikan ulang kepada anaknya kalau ia meminta roti. Demikian juga ini gambaran yang dinyatakan kepada Tuhan bahwa apa yang ia berikan kepada kita itu yang terbaik. Sekalipun kita sudah meminta, kita sudah berupaya dan memang itu adalah bagian yang harus kita lakukan, tetapi semuanya tetap adalah haknya Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal-hal mendasar berkenaan dengan permohonan kita tadi, berkenaan dengan doa-doa dan juga tema kecil yang saya ajak untuk kita renungkan, berdoa dengan kerendahan hati, maka ada dua hal pemahaman yang juga dapat kita pahami. Yang pertama adalah berdoa dengan kerendahan hati itu memiliki pengertian kita tidak memaksa Tuhan dalam permohonan. Hal inilah yang menjauhkan kita supaya kita tidak merasa kecewa ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita permohonkan kepada Tuhan itu tidak sesuai. Ketika kita berdoa dengan kerendahan hati, seseorang yang tidak memaksa Tuhan, sehingga nantinya ketika yang terwujud tidak seperti yang ia harapkan, ia tidak akan kecewa. Ia tidak akan patah semangat, tetapi ia mengetahui bahwa diperlukan kerendahan hati. Semua yang terjadi itu adalah haknya Tuhan. Kemudian yang kedua, berdoa dengan kerendahan hati. Pengertian yang kedua adalah kita menerima dengan segenap hati kita apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk bisa bersyukur. Yang pertama tadi, menjauhkan kita supaya tidak menjadi orang yang kecewa terhadap Tuhan. Yang kedua ini, mengajak kita supaya dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal bahwa dalam perjalanan kehidupan ini pun tidak terkecuali bagi orang-orang percaya, tentu memiliki keinginan demi keinginan yang kita harapkan itu dapat terwujud. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki hal-hal mendasar. Bagaimana kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan, bagaimana kita memahami permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan dalam firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, biarlah semuanya boleh mengingatkan kita berdoa dengan kerendahan hati, tidak memaksa Tuhan, sehingga kita tidak kecewa, tetapi kita menerima apa yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh bersyukur. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang percaya, supaya memiliki kerendahan hati dalam menyampaikan permohonan maupun pada saat Tuhan memberikan berbeda dengan apa yang kami harapkan. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang mudah kecewa terhadap Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.